Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama berdiri, kita memuji nama Tuhan. Jesus my superhero. Haleluya. Siapa kita? Jesus, you're my superhero.
siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau mengatur setiap langkah kami, Tuhan. Kau selalu menemani kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu yang indah Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada
Tuhan atas pagi hari yang indah ini, Engkau mempertemukan kami tempat ini Tuhan. Setelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dicatat dulu yang mau mencatat judul firman Tuhan hari ini, sendiri namun tak sendirian. Nah adik-adik, Tante mau cerita ya. Kemarin minggu itu Tante itu harus mengantarkan paket. Nah paketnya ini habis dibungkus rapi, lalu Tante masukkan ke dalam tas. Masukkan tas dulu ya. Habis dimasukkan tas, nah paket ini harus Tante kirim ke kantor tempat pengiriman paket ini, kantor ekspedisi. Nah, tapi saat itu enggak ada sepeda. Jadi Tante harus apa? Pakai ini, apa ini? Ini loh, dari Tuhan ini loh apa? Pakai kaki, ya harus apa? Jalan kaki, pergi ke tempat ekspedisinya, pergi ke kantor ekspedisi. Nah, lalu Tante sendirian, enggak ada yang menemani. Nah, Tante lalu pergi naik kaki, jalan kaki ya maksudnya. Nah, pergi ngapain? Pergi ngantarkan ini paketnya. Nah, di jalan itu adik-adik, jalannya itu besar. Nah, jalannya besar, tahu adik-adik yang lewat apa? Yang lewat ada truk. Truk yang banyak 4 itu loh. Terus sama lagi ada yang lewat mobil. Gimana suaranya mobil? Tin 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 tin. Nah, jalannya itu besar rame ya. Terus ada lagi yang lewat om tolelet om, apa ya? Apa ya, siapa yang tahu? Ada bunyi om tolelet om. Ada bis. Nah, ada bis, banyak jalan bis juga. Nah, jalannya itu besar. Nah, Tante tetap jalan. Sama iblis itu apa? Iblis itu bilang sama Tante, awas kamu, awas ditubruk gitu ya. Katanya iblis gitu. Nah, tapi ada Roh Kudus yang bilang gini, tenang, ada Immanuel. Apa? Allah menyertai kita. Nah, lalu Tante terus berjalan. Pada saat Tante jalan itu, adik-adik tahu ada lagi apa itu? Orang yang naik brum brum brum, apa itu? Sepeda motor ya, noleh ke Tante gini. Jangan-jangan iblis lagi apa mendengarkan suaranya gini. Awas kamu, nanti kamu mau dijambret, tasmu itu mau diambil. Nah, tapi Roh Kudus bilang lagi, jangan takut. Ada Allah yang menyertai kamu, yang menemani perjalanan kamu. Nah, Tante terus lagi jalan. Ternyata sepeda motor yang tadi noleh itu apa? Pergi ke jalan yang lain. Ternyata, oh iya tenang, ada Tuhan yang menemani. Nah, lalu akhirnya Tante sampai ke tempatnya ekspedisi. Nah, di tempat ekspedisi adik-adik tahu, katanya bapaknya gini, loh bukan lewat sini, lewat jalan yang sana loh. Bukan sini jalannya, jadi kamu harus muter sana, di belakang sana. Bukan lewat pintu ini, katanya bapaknya. Jadi Tante harus jalan lagi. Nah, saat itu apa? Panas adik-adik ya. Sampai iblis lalu bilang lagi adik-adik. Bilang gini, awas kamu, nanti kamu panas-panas pingsan kamu di jalan. Nah, tapi Roh Kudus bilang lagi, sudah tenang saja ya. Ada Tuhan, malaikat Tuhan yang menyertai perjalanan kamu. Lalu Tante tetap berjalan lagi. Nah, sampai di tempat ekspedisinya yang di belakang itu, lalu Tante apa? Pak, ini Tante kasih paketnya Tante ya, Tante mengirim, sudah. Habis Tante kirim, lalu Tante apa? Pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, lalu Tante lewat ada jalan kecil adik-adik. Nah, di jalan yang kecil sempit, iblis lagi-lagi bilang gini, hayu kamu ya, di situ sepi, enggak ada orang, kamu nanti diculik orang gitu katanya. Nah, tapi Roh Kudus bilang begini, sudah jangan takut, nyanyi aja. Nah, lalu Tante bernyanyi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik
pada saat tante nyanyi ya, tak lama kemudian adik-adik tahu di jalan yang tante kira sepi, itu dibuat rame. Ternyata ada rame adik-adik, ada banyak sepeda motor lewat, ada banyak sepeda lewat. Nah mereka itu ternyata apa? Oh jalan itu buat jalan pintas adik-adik. Jadi jalan itu ternyata tidak sepi, ternyata jalan itu rame. Akhirnya setelah lewat jalan kecil itu yang rame yang tadi tante kira sepi, lalu adik-adik tante jalan lagi akhirnya sampai di rumah. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini berkata apa? Walaupun kita sendiri tapi kita itu enggak sendirian. Nah mau tahu? Ayo kita buka Alkitab kita sekarang. Kita buka dulu Alkitab kita di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca dulu ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita itu enggak sendirian. Kita itu apa? Ditemani sama apa? Penolong yang lain. Siapa penolong kita? Penolong kita di dalam hati kita ada Roh Kudus ya, yang menemani kita. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tapi kita enggak sendirian. Adik-adik harus tahu siapa yang menemani kita? Yaitu apa? Penolong yang lain. Siapa penolong kita yang lain? Roh Kudus ya. Ada Roh Kudus yang menemani kita. Dan katanya apa? Roh Kudus itu enggak menemani untuk hari ini saja, enggak. Tapi menemani untuk selama-lamanya. Jadi kita apa? Enggak sendirian loh, kita ada Roh Kudus. Terus yang kedua, kita mau lihat lagi di ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi roh kebenaran ini ya, penolong ini itu apa? Diam di dalam diri kita, diam di dalam hatimu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik setelah adik-adik percaya Tuhan, kita apa? Mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kita. Supaya apa? Tinggal di hati kita. Dan apalagi gunanya Roh Kudus? Kita lihat lagi ya yang terakhir. Yang terakhir kita baca di ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi adik-adik apa? Roh Kudus ini berguna untuk apa? Roh yang di dalam hati kita ini loh, gunanya untuk apa? Menghibur kita. Kalau kita sedang sedih, ya disakiti sama orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, ada Roh Kudus yang apa? Menghibur kita. Ya, terus ada lagi dikatakan apa? Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kalau adik-adik tidak mengerti sama Tuhan ketika adik-adik berdoa, akan disingkapkan. Oh begini loh caranya, ya. Tante kalau biasanya tidak tahu, aduh firmannya apa ya ini buat anak-anak ya. Tante berdoa, lalu tante mendapatkan apa? Hikmat dari Roh Kudus. Nah, terus lagi apa? Roh Kudus juga akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan tentang apa? Tentang firman Allah. Katanya firman minggu kemarin apa? Immanuel ya. Allah itu menyertai kamu. Jangan takut ya. Nah, itu Roh Kudus itu senantiasa apa? Mengingatkan lagi. Oh ya, kemarin itu loh kamu sudah difirmani. Allah akan menyertai kamu. Sudah, kamu jangan takut ditobrok apa itu? Ditobrok truk, ditobrok apa itu? Bis ya. Sama diculik ya. Jangan takut.
dijamret, jangan takut. Wong Allah loh menyertai kamu. Ya, Roh Kudus itu senantiasa apa? Mengingatkan kita, ya. Nah, adik-adik jangan lupa. Jadi setelah kita percaya sama Tuhan, mari adik-adik harus apa? Undang Tuhan supaya apa? Tinggal di dalam hati kita. Jangan, jadi Roh Kudus ini apa? Akan menyertai kita setelah Tuhan pergi ke surga. Ya, siapa yang menemani kita? Enggak ada. Oh, jangan salah. Tuhan sudah bilang apa? Dia akan memberikan penolong yang lain. Ya, memberikan roh kebenaran sama memberikan apa? Penghibur, ya. Ya, itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Jadi kita enggak pernah apa? Sendirian lagi di dunia ini. Jangan takut. Ada Allah yang masih menyertai adik-adik sampai katanya apa? Selama-lamanya. Jadi nanti sampai kita tua, ya, sampai rambutnya sudah putih, tenang. Ada sahabat, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, ya, supaya dia tinggal dan apa? Memberikan penghiburan, ya, memberikan apa lagi? Mengingatkan akan firman Tuhan, ya. Dia selalu memberikan hikmat buat kita. Jangan takut kalau sendirian karena adik-adik tidak pernah sendiri, ya. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya selalu undang apa? Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Jadi jangan hanya berhenti pada percaya saja, enggak boleh. Berhenti pada apa? Hanya berhenti pada baca firman aja, enggak boleh. Harus apa? Undang Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, buat tinggal di dalam hati kita, supaya Roh penolong itu akan menemani kita dalam kesendirian kita. Terus menemani kita berbuat apa? Berbuat baik, berbuat sesuai firman Allah. Akan memampukan kita, ya, buat kita hidup semakin berkenan pada Tuhan. Nah, sekarang semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan selama kami hidup. Tuhan, terima kasih buat penolong, buat roh kebenaran, buat penghibur, buat Roh Kudus yang Engkau berikan di hati kami. Tuhan, tinggallah, berkaryalah, bekerjalah di dalam hati kami, buat kami mendengar suara Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu sertai hidup kami. Allah Immanuel selalu menemani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Thank you Cece Ika. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Menjadi percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Menjadi mau memberikan beberapa pengumuman buat kalian. Pengumuman yang pertama, bagi para pemenang video, ya video yang kemarin itu yang goyang-goyang, bisa mengambil hadiahnya ke gereja, ya. Kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, bisa dicatat. Nah, bagi anak-anak sekolah minggu yang belum mendapatkan hadiah Natal, sama seperti ini,
itu juga bisa ambil masing-masing di gereja ya. Yang belum mendapatkan hadiah Natal bisa datang ke gereja. Kalian hubungi nomor yang tadi, kalian ambil hadiahnya, oke? Nah, selanjutnya ada pengumuman yang ulang tahun di bulan Desember 2020 tentunya. Om Joni bacakan mulai dari kelas Batita. Ada Delicia Joan Wijaya. Dan di kelas Matius ada Ivana Natalia Prasetyo. Selamat buat kalian. Yang kedua ada Agatha Joy Immanuela. Ya, itu yang ulang tahun di kelas Matius. Kelas Lukas ada Levi Luxi Eka Siswoyo. Ya, maaf kalau Om Joni agak salah baca. Dan di kelas Yohanes ada Nathanael Sacio Budiman ya. Untuk pembina dan youth ada Tante Naomi, Tante Magdalena, Kak Yonatan Christian, dan juga ada Tante Lydia Yuliati Adianata. Selamat buat kalian yang ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah diberkati dan Om Joni percaya minggu ini kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.